Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudi Sediantoro Teknisi Jaringan, channel yang memberikan informasi seputar dunia teknisi jaringan dan RT RW-nya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber. Bang, minta tolong buatkan video untuk cara pasang IP dengan topologi seperti di gambar ini. Jadi ini di lokasi di kampung Simasnya, ini ingin ada koneksi internet di mana sumber internet diambil dari daerah lainnya dengan jarak kurang lebih 5 km. Untuk sumber internet sendiri di sini menggunakan Huawei model B310S. Ini merupakan router yang dilengkapi dengan port modem GSM. Untuk internetnya sendiri di sini sudah terhubung. Jadi permintaan dari saudara subscriber ini hanya ingin dibantu untuk setting IP, baik IP radio UPnT untuk akses point, radio UPnT penerima, kemudian masuk ke mikrotik, kemudian di sini ada router lagi. Jadi di sini saya hanya fokus di masalah IP-nya saja. Nah, untuk melakukan proses penyetingannya kita harus tahu dulu IP default Huawei tipe B310S ini. Saya pribadi belum pernah menggunakan router jenis Huawei B310S ini ya teman-teman. Tapi untuk saya pernah setting itu untuk merek TP-Link TLMR berapa itu ya, TLMR 340 atau berapa itu yang dilengkapi dengan modem GSM. Nah itu saya pernah setting. Kemudian dari modem itu dikoneksikan ke mikrotik. Nah untuk dari saudara subscriber ini, untuk modemnya menggunakan Huawei 310S. Dan tadi saya coba searching di Google, itu untuk IP default dari Huawei 310S ini adalah 192.168.8.1. Nah, IP ini merupakan IP patokan kita untuk setting peralatan-peralatan yang selanjutnya. Jadi jangan sampai salah kita menentukan IP di awal, karena kalau IP-nya dari awal sudah tidak sesuai, maka sampai ke sananya juga nanti tidak akan bisa terkoneksi. Jadi pastikan bahwa IP ini sudah benar. Biasanya kita bisa lihat IP ini ada tertera di belakang routernya, itu nanti bisa lihat di bagian belakang itu untuk IP-nya berapa. Mudah-mudahan saya searching di internet ini IP-nya sudah sesuai ya untuk model Huawei B310S. Nah, sampai di sini tidak ada masalah. Lalu berapa IP yang kita berikan untuk UBNT di access point ini? Nah, untuk di IP di access point ini bisa kita gunakan IP yang satu segmen dengan router ini teman-teman, yaitu 192.168.8.2. Sekali lagi, untuk IP di UBNT ini bisa kita setting 192.168.8.2 dengan subnet 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 192.168.8.1. Nah, ini berfungsi sebagai gateway. Kemudian untuk DNS-nya bisa kita gunakan DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Oke, untuk konfigurasi IP di access point
kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini setting access point jarak 5 km diterima oleh UBNT penerima. Nah, untuk UBNT penerima ini bisa kita setting 192.168.8.3 dengan subnet masih sama 255.255.255.0. kemudian gateway-nya masih sama 192.168.8.1. untuk DNS-nya kita bisa gunakan DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, itu untuk konfigurasi UBNT access point dan penerima. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi yang beda hanya di IP-nya saja. Untuk subnet dan gateway-nya itu masih tetap sama. Kemudian dari UBNT penerima ini turun ke bawah diterima oleh MikroTik. Nah, untuk setting MikroTik ini IP1 nya itu bisa kita setting 192.168.8.4. kalau tadi di access point itu titik 2, ini titik 3. kemudian untuk MikroTik IP1 nya 192.168.8.4. untuk subnetnya masih 255.255.255.0. kemudian untuk gateway-nya 192.168.8.1. untuk DNS-nya masih sama, kita gunakan DNS Google. Nah, untuk setting MikroTik ini selain kita setting IP1-nya yang tadi 192.168.8.4, kita juga harus setting IP LAN-nya. Biasanya untuk IP1 itu masuk ke Ether 1, kemudian IP LAN di Ether 2. Nah, untuk Ether 2-nya bisa kita setting misalkan 192.168.1.1/24. Nah, untuk router ini nanti nyambung ke MikroTik yang Ether 2 tadi dengan IP 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.1.1 mengikuti IP Ether 2 di MikroTik. Untuk DNS-nya bisa gunakan DNS dari Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat khususnya untuk subscriber saya. Semoga bisa sedikit membantu. Bila nanti masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung call di nomor WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.